Selamat datang teman-teman semua peserta webinar di hari ini. Aku mau mengucapkan sekali lagi selamat datang di webinar menjadi konsultan bisnis digital dengan memanfaatkan WordPress for e-commerce. Nah, untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, aku berterima kasih sekali teman-teman sudah mau mengikuti rangkaian webinar yang dilaksanakan pada 2 minggu ini. Kita sudah melaksanakan yang pertama di minggu lalu dan juga kita akan melaksanakan yang kedua di hari ini di tanggal 28 Mei 2022. Nah, sekarang nih kondisi di rumah aku memang agak sedikit hujan ya, cuman semoga aja tidak mengurangi semangat untuk teman-teman belajar atau mendapatkan materi di pagi hari ini. Aku mau mengucapkan selamat datang dan selamat belajar di webinar ini yang diselenggarakan oleh Clevio Coder Camp dan juga didanai penuh oleh perusahaan Divorce dan didukung oleh Siarin.event. Sebelum kita masuk nih ke acara webinarnya atau sebelum kita tahu atau mengenal siapakah pembicara atau pembawa materi pada hari ini, teman-teman, aku mau kasih tahu apa aja sih yang akan kita bahas di hari ini dan juga aku mau infoin lagi kalau misalnya webinar pada hari ini adalah sebagai salah satu rangkaian acara untuk series webinar complementary training dari Clevio gitu. Juga ini merupakan kegiatan program pelatihan dari memulai karir di dunia e-commerce yang didanai penuh oleh Befort AG, perusahaan manajemen konsultasi dari Swiss. Nah, kita udah punya beberapa topik yang akan dibahas di hari ini. Mungkin teman-teman juga ada yang lanjutan nih dari yang topik kemarin atau di minggu lalu. Sekarang kita akan ada 2 poin atau 2 pembahasan. Yang pertama mengenai personal branding dan yang kedua mengenai penjelasan tentang bagaimana cara untuk mengidentifikasi bakat yang kita miliki. Wah, pastinya seru banget ya. Kalau kemarin mungkin ada dari sisi teknisnya nih yang udah teman-teman pelajari, terus kemarin juga udah ada dari sisi marketingnya sedikit dari Kak Ega, dan sekarang ada mengenai personal branding dan juga mengidentifikasi apa saja bakat yang teman-teman miliki. Dan di webinar kali ini juga tentunya akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Gitu. Jadi nanti setelah pemaparan materi atau setelah materi webinar dibawakan oleh pembicara webinar, teman-teman bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab gitu. Nah, sesi tanya jawab itu sama seperti kemarin. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh klik raise hand di Zoom-nya. Jadi nanti langsung aku bacakan pertanyaannya atau teman-teman boleh menanyakan langsung ke pemateri dari webinar hari ini. Nah, teman-teman mungkin udah ada yang tahu pemateri di hari ini atau mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, kalau belum tahu, teman-teman boleh lihat dulu nih video berikut ini sebelum aku sebutkan. Nah, itu tadi adalah video profil dari Mas Eki Susanto. Halo, selamat pagi Mas Eki. Halo, pagi Mbak Isna. Suasananya jelas ya? Sudah jelas. Ya, selamat pagi semua. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Di rumah ya, berarti ya Mas ya? Iya, semalam baru pulang dari Makassar. Wah, keren banget nih. Wah, jadi pulang dari Makassar langsung bawain webinar. Di sini juga udah ada teman-teman Langsung nih yang lanjut siap. lagi. Mantap banget kalau udah ini ya Mas ya, kalau udah semangat, ngelihat pesertanya juga semangat, itu kita malah lebih semangat lagi ya, nggak ada capeknya ya. Amin, insya Allah. Baik, nah teman-teman ini Mas Eki, mungkin teman-teman biasa sapa dengan Coach Eki atau Mas Eki juga. Mas Eki ini mungkin udah berpengalaman banget nih di bidang
mengenai konsultan atau mengenai minat bakat gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung aja dengerin materinya apa saja, dan jangan lupa bagi teman-teman yang nanti mau melakukan sesi tanya jawab, teman-teman boleh catat poin-poin pentingnya, nanti akan ditanyakan di akhir acara gitu. Jadi kalau punya pertanyaan selama materi mohon disimpan dulu, karena nanti sesi tanya jawabnya setelah seluruh materi dibawakan. Nah, Mas Eki, silahkan ke materi webinarnya. Oke, thank you Mbak Isna. Iya. Kita langsung mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Di hari Sabtu pagi, semangat sekali ya untuk mengikuti acara kita. Saya juga melihat di peserta nih banyak adik-adik nih yang lama nggak ketemu nih, adik-adik saya yang lama nggak ketemu gitu ya. Ada Mas Ari Windu, ada Mas Rohmat gitu ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah senang kita bisa ketemu ya hari ini ya. Oke, kita langsung masuk ke materi saja, dan nanti pada saat ingin bertanya tidak usah nunggu selesai dulu, bisa langsung bertanya lewat chat atau raise hand gitu ya kepada saat sesi-sesi yang bingung. Nah, hari ini kita tema materinya sebetulnya adalah menjadi konsultan bisnis digital ya. Nah, tapi titik berat yang akan saya sampaikan itu sebetulnya adalah lebih ke tentang siapa kita, gitu ya. Siapa diri kita dan bagaimana kita akan bisa tuh menjalankan kegiatan menjadi konsultan bisnis digital gitu ya. Dan siapa kita yang selama ini orang kenal, yang memiliki sekian banyak kemampuan yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi makanya tadi tema acara hari ini adalah siapa kita, sebetulnya itu ya. Oke, tadi perkenalannya sudah dari Mbak Isna, ini saya skip saja. Nah, kita langsung masuk ya. Nah, temanya menjadi konsultan bisnis digital, gitu ya. Ini penggalannya bisa ada beberapa nih. Ada penggalannya menjadi konsultan, ada penggalannya menjadi konsultan bisnis, lalu ada penggalannya menjadi konsultan bisnis digital gitu ya, berarti bisnis-bisnis yang digital, atau bisa menjadi konsultan bisnis secara digital gitu ya. Jadi ini ada, sekali lagi ada banyak penggalannya. Tergantung dari persepsi teman-teman, tergantung dari bagaimana teman-teman merasa si keilmuan ini atau fungsi sebagai konsultan ini bentuknya seperti apa gitu ya. Saya di sini juga ada, tadi saya bilang ya, ada adik-adik yang sudah menjadi konsultan gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya konsultan tuh? Gitu ya. Kita sering dengar istilahnya, tapi kadang-kadang istilah yang sering kita dengar itu kalau kita salah kaprah nanti bisa jadi salah kiprah gitu ya, itu yang bahayanya nih gitu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ke teman-teman nih, kita survei dulu, quick survei lewat chat saja. Yang dimaksud dengan konsultan itu sebetulnya apa sih? Silakan. Sedikit saja, beberapa teman-teman mungkin bisa mewakili ya. Apa tuh sebetulnya yang dimaksud dengan konsultan yang teman-teman pahami nih? Oh ya, saya pengen sekali jadi konsultan. Oh, atau ada tawaran pekerjaan menjadi konsultan gitu ya. Lalu ada juga yang menjadi freelancer tapi dia adalah seorang konsultan. Jadi apa tuh sebetulnya konsultan itu? Silakan ya lewat chat ya. Apa yang sudah dipahami? Lalu apa bedanya konsultan dengan coach? Apa bedanya konsultan dengan konselor? Apa bedanya konsultan dengan mentor? Apa bedanya konsultan dengan trainer? Nah, banyak ya ternyata. Nah, saya mau quick survei dulu nih, teman-teman sudah pahamnya apa nih? Oke, penyedia jasa atau bisa dibilang penasehat di beberapa bidang profesional dari Mbak Isna. Oke, ada juga dari Maula Media, ada pemberi arahan, ada dari Rainer, penasehat bisnis. Oke, kalau bercandaannya teman-teman yang tinggalnya di daerah di Pulau Jawa, konsultan itu koncone wong kesulitan gitu ya, temannya orang yang sedang kebingungan atau kesulitan aja.
Nah, tapi apa nih sebetulnya? Ini sebagian sudah benar ya. Ada penasihat bisnis, ada pemberi arahan, gitu ya, ada penyedia jasa atau penasihat di beberapa bidang profesional, menjadi ahli di bidang tersebut dan memberikan arahan dari Mas Ari ini ya. Oke, mudah-mudahan cukup mewakili ya. Nah, yang dimaksud konsultan itu adalah seseorang yang memberikan jasa untuk penyelesaian tugas tertentu bagi orang lain, gitu ya, atau dia memberikan jasa untuk memberikan solusi tertentu bagi orang lain. Jadi biasanya konsultan itu memang memiliki keilmuan tertentu. Jadi misalnya dia konsultan di bidang digital media, gitu ya, berarti dia punya kemampuan di bidang digital media, lalu dia membantu sekian perusahaan yang tidak memiliki kemampuan digital medianya, gitu ya. Atau misalnya ada seseorang menjadi konsultan untuk eh, pendirian hotel, misalnya begitu ya. Untuk pendirian hotel berarti dia memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu ya, atau flow-flow kerja yang harus dilakukan pada saat seseorang ingin mendirikan sebuah hotel gitu ya. Dipergunakanlah jasa konsultan tersebut supaya apa? Supaya alurnya benar, supaya alurnya tepat dan fungsinya jadi efektif, pekerjaannya jadi efektif gitu ya. Nah, itu kenapa ada teman-teman yang akhirnya menjadi konsultan gitu ya. Nah, tadi juga ada ya, ada pengalaman gitu ya, ada pengalaman, ada experience gitu ya, betul. Kebanyakan konsultan itu memiliki experience, tapi experience itu adalah sesuatu yang bisa dibangun. Jadi, nah teman-teman di sini, di forum hari ini, apabila, ada yang merasa, "Ya berarti saya nggak bisa dong jadi konsultan, orang saya baru lulus sekolah," gitu. Nah, konsultan tuh nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi pada saat dia berlatih, dia mencoba mendalami, dia mencoba menguasai, nah dia akan bisa menjadi konsultan. Karena tadi memang dia harus memiliki keilmuannya, gitu ya. Nah, lalu kembali ke penggalannya tadi, teman-teman mau penggalnya di mana nih? Menjadi konsultan, tok, gitu ya. Berarti bisa online, bisa offline. Atau menjadi konsultan bisnis digital, gitu ya, konsultan bisnis yang secara digital berarti lebih banyak online-nya, atau menjadi konsultan untuk bisnis digital gitu ya, berarti fokusnya itu adalah di bisnis-bisnis yang terkait digital, atau menjadi konsultan bisnis secara umum. Nah, itu silakan dipenggal sendiri yang mana yang teman-teman paling kuasai gitu ya. Ada yang merasa saya lebih mudah membantu usaha-usaha baru, UMKM, usaha mikro, ada yang senangnya berdagang sosis, ada yang senangnya berdagang jus, ada yang senangnya bikin coffee shop kecil. Nah, itu bisa juga menjadi konsultan bisnis. Intinya flow-nya sama, gitu ya. Oke. So, untuk menjadi seorang konsultan bisnis atau konsultan bisnis digital, itu kita harus mampu untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, memahami konsep kewirausahaan, khususnya kalau memang tadi fokusnya adalah bisnis digitalnya, atau konsultan bisnis secara digital, memang kita sebagai konsultannya harus lebih paham gitu ya, usaha-usaha digital itu atau konsep kewirausahaan digital itu seperti apa perkembangannya. Oke, jadi konsep ya, memahami konsep. Belum tentu konsultan itu harus menjadi orang yang paling jago yang bisa ngerjain semuanya. Enggak. Karena di dalam sisi consulting itu juga ada coachingnya, dan di dalam coaching itu juga ada consultingnya gitu ya. Dia bisa dikombinasi gitu. Kapan dia harus mencarikan solusi yang keluarnya itu langsung dari kliennya, atau kapan dia harus mencarikan solusi khusus dari konsultannya gitu. Jadi kalau kliennya bingung, berarti konsultannya yang bisa bantu mengambilkan keputusan atau mencarikan solusi. Tapi pada saat bisa dilakukan coaching, solusinya keluarnya dari kliennya kita, itu akan lebih baik lagi. Nah, itu namanya coaching. Oke. Lalu kita harus bisa menganalisa kelayakan gitu ya sebuah usaha atau sebuah bisnis. Dan kita harus bisa melakukan konsultasi pengembangan bisnis atau business development-nya. Melakukan konsultasi. Nah, ini aspeknya lebih ke aspek komunikasi teman-teman semua. Gitu ya. Bagaimana tuh kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ada yang saya tidak terlalu bisa kalau mesti secara lisan seperti ini, melayani konsultasi klien. Oke, lakukan saja tertulis.
Seperti apa tuh? Gitu ya, misalnya konsultasinya by email, atau konsultasinya by WhatsApp, ada UMKM-UMKM yang bisa konsul by WhatsApp, ada teman-teman nanti yang membuatkan grup WhatsApp misalnya khusus konsultan bisnis digital di NTT gitu ya. Berarti teman-teman yang di NTT yang punya usaha yang ingin go digital bisa bergabung di grup tersebut. Nah, kita maintain-nya lewat WhatsApp. Tapi fungsinya adalah fungsi konsultasi, fungsi konsultatif gitu ya. Tadi memberikan arahan-arahan dan memberikan solusi-solusi gitu. Nah, lalu kita harus bisa juga melakukan penataan dari sebuah usaha atau sebuah bisnis. Ini teman-teman boleh screenshot ya, silakan. Melakukan penataan sebuah usaha atau sebuah bisnis gitu ya. Jadi yang dibilang penataan ini berarti sesuai dengan alurnya, tertata, sesuai dengan tempatnya. Nah, semua bisnis, semua pekerjaan itu ada flow-nya, ada alurnya. Nah, kita konsultan itu cukup memahami flow tersebut. Jadi nggak bisa dilengkap gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang ingin mendirikan usaha coffee shop. Apa yang harus dia mulai duluan? Dia harus mencari bahan baku dulu, dia harus mencari baristanya dulu, dia harus mempersiapkan mesinnya dulu, gitu ya. Nggak bisa juga dia sudah mempersiapkan mesin, tapi dia belum dapat bahan baku, gitu ya. Dia memilih, oke deh, pakai saja kopi seadanya dulu. Nah, itu berarti dia tidak sesuai dengan flow-nya. Gitu. Bisa nggak berjalan bisnisnya? Bisa, mungkin bisa, tapi tidak bisa sesuai dengan harapannya dia. Nah, banyak sekali orang-orang yang menjalankan kewirausahaan itu salah kaprah yang berujung salah kiprah, di mana yang namanya kewirausahaan itu berarti kita benar-benar mandiri, bebas menentukan sendiri, tidak perlu diatur sama orang. Nah, itu salah, gitu. Cara pikir seperti itu salah. Ah, saya nggak mau kerja sama orang, saya mau jadi wirausaha aja. Motivasinya bukan membangun usahanya, tapi motivasinya nggak mau kerja sama orang. Nah, itu salah. Kalau salah kaprah, jadinya salah kiprah. Saya ulang-ulang ya kalimat itu ya. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia bilang dia nggak mau diatur sama orang, dia nggak mau tunduk sama orang, dia mau mendirikan usaha sendiri saja. Lalu ternyata begitu dia menjalankan usaha coffee shop-nya, dia harus tunduk kepada maunya konsumen. Nah, itu gimana? Sama saja kan? Gitu. Dia harus tetap melayani konsumen. Tadinya dia nggak mau pesan, dia nggak mau melayani rekan kerja, saya mendingan sendiri saja. Gitu. Tapi ujung-ujungnya dia harus melayani konsumen. Ada lagi yang merasa, udah pokoknya saya benar-benar membuat aturan sendiri, bisnisnya suka-suka. Tadi ternyata nggak berjalan baik. Alat-alatnya sudah baik, gitu, tapi kopinya pakai kopi bubuk biasa atau kopi sobek yang dipakai, gitu ya. Padahal kafenya sudah bagus, akhirnya juga tidak berjalan lancar karena orang kecewa begitu datang. Orang tidak merasa terpenuhi. Jadi menjadi wirausaha pun itu sudah harus memiliki kemampuan sebagai konsultan. Jadi ini sebenarnya saling silang nih antara menjadi konsultan dengan kewirausahaannya sendiri, gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu harus bisa menyelaraskan antara bisnis dengan owner-nya. People membangun organisasi, people membangun usaha, bukan usaha membangun people, gitu. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau kalian siap mendirikan sebuah usaha, usaha itu akan berjalan sesuai apa? Sesuai warna ownernya seperti apa. Gitu. Nggak terbalik. Bikin dulu, lalu wah karena saya punya usaha coffee shop, berarti saya harus pakai jaket barista terus nih kemana-mana. Nggak seperti itu prinsipnya. Oke, jadi ownernya dulu yang kita lihat pada saat kita ingin menjalankan fungsi konsultan. Ownernya atau personnya, people-nya. Kita lihat gitu. Orangnya siap atau tidak. Sebuah organisasi akan menjadi besar pada saat personnya siap, pada saat people di dalamnya siap. Nggak terbalik. Organisasinya langsung dibuat menjadi besar. Langsung kerjasama dengan klien-klien besar. Tapi orangnya tidak siap, dia nggak bisa berjalan juga. Gitu. Jadi sekali lagi ya, bisnis dengan ownernya ini harus selaras. Nah, keselarasannya ini salah satunya adalah yang kita bilang dengan menyesuaikan apa personal brandingnya, bukan bukan bisnis brandingnya, bukan corporate brandingnya, tapi apa personal brandingnya dari sang owner. Gitu. Kalau teman-teman ngelihat saya, apa sih sebenarnya personal brandingnya yang terlihat? Oh, mungkin yang terlihat karena kita baru kenal, yang terlihat adalah seorang trainer, yang terlihat adalah seorang konsultan, yang terlihat adalah seorang CEO, yang terlihat adalah seorang coach, gitu ya.
Tapi untuk yang sudah mengenal, personal branding-nya akan berbeda, gitu. Oh, kalau bingung tentang karir, ngobrol saja sama Mas Eki, gitu. Kalau bingung tentang arahan kita harus kemana, langkah selanjutnya, ngobrol saja dengan Mas Eki. Nah, itu adalah aspek personal branding-nya, gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya kita bisa menemukan personal branding kita? Jadi kita pahami dulu bahwa personal branding ini adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita, gitu ya. Atau bahasa simpelnya, bahasa terkininya pencitraan, gitu ya. Asal kata branding sendiri, kalau di dunia marketing itu berasal dari peternakan-peternakan ya di Amerika, di mana mereka menandai hewan ternaknya dengan logo tertentu. Nah, itu dibilangnya branding. Jadi tanpa ownernya ada di pasar, kita mau membeli hewan ternak sudah tahu dengan melihat logonya saja gitu. Oh, ini logo dari peternakannya Ari nih. Dia kualitasnya itu selalu grade A gitu. Tapi ada lagi yang itu dari logo itu adalah dari hewan ternak dari peternakannya Eki. Hewannya itu selalu grade C gitu. Terlihatnya sehat padahal hewannya sakit-sakitan gitu. Nah, itu terlihat hanya dengan logonya. Nah, itu yang dibilang personal branding gitu ya. Jadi dengan hanya melihat aktivitas kita, orang sudah tahu apa. Dengan berinteraksi dengan kita, orang sudah tahu apa. Gitu. Dengan mendengar kita bicara, orang sudah tahu apa nih. Oh, dia adalah seorang konsultan. Gitu. Nah, itu personal branding. Sama seperti tadi kita menandai aset-aset kita atau menandai dagangan kita dengan sebuah logo, sebuah brand yang dikenal oleh orang banyak. Nah, contoh lagi ya. Semua deterjen adalah Rinso, gitu ya. Semua deterjen adalah Rinso. Orang bilang ini Rinso gitu ya, ada Rinso yang Attack, ada Rinso yang So Clean gitu ya. Padahal bendanya sendiri ada deterjen. Tapi karena brandingnya sangat baik, brandingnya sangat kuat, jadi orang bilang deterjen itu adalah Rinso. Nah, itu salah satunya branding. Akhirnya apa? Kompetitornya juga agak gerah kan. Kompetitornya agak susah menyainginya. Bagaimana nih cara menyainginya? Gitu ya. Kok semua deterjen itu nggak bisa diganti yang Rinso dong? Saya mau beli Attack yang So Clean dong? Nggak seperti itu. Rinsonya itu yang paling dikenal. Nah, itu salah satunya tentang branding ya. Oke, sambil di list boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kita bahas, kita kupas. Bisa langsung bagian per bagian. Pokoknya kalau bingung langsung tanya. Oke. Oh ya, ada yang chat nih. Sama dengan Aqua. Ya, betul. Gitu ya. Jadi beli Aqua yang lem mineral, beli Aqua yang fit, beli Aqua yang Indomaret gitu ya. Makanya padahal logonya udah jelas tuh Indomaret gitu kan, atau Aqua yang Alfamart. Tapi kenapa Aqua selalu disebut? Nah, itu branding. Kita akan ngeset orang menilai kita langsung hanya dengan melihat, hanya dengan mendengar dia sudah bisa menilai kita. Oke. Nah, sedikit lagi sharing session. Saya minta teman-teman menjawab lewat chat supaya kita bisa masuk ya ke dalam sesi personal branding dengan lebih deep lagi gitu ya. Nah, tolong teman-teman jawab 3 pertanyaan ini dengan bentuk persentase. Yang pertama dulu nih ya. Seberapa kalian tahu tentang diri kalian? Boleh nggak dijawab persentasenya lewat chat? Seberapa teman-teman merasa sudah mengenal tentang diri teman-teman semua? Silakan. Langsung ya lewat chat ya. Kita tungguin. Seberapa kita mengenal diri kita sendiri? Atau seberapa kita merasa mengenal diri kita sendiri? Atau tahu tentang diri kita sendiri? Silakan. Tulis persentasenya saja. Antara 0 sampai 100%. Tim panitia juga boleh ya.
Itu 70, ada 75%, 70%, Rainer 80%, Saleh 82, 75, sekitar 70-80. Oke, ya angka yang sudah cukup baik ya. Nah, sambil teman-teman yang lain menjawab, saya masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang kalian rasa sebagai keahlian kalian? Tadi itu ya, apalagi mengenal dirinya sekitar 70-80% rata-rata. Apa yang kalian rasa sebagai keahlian kalian? Satu, yang dijawab satu. Keahliannya satu saja. Oke, Mas Rahmat bisnis analis ya. Mas Saleh programming. Cahya desainer. Mas Ari programming. Nah, dari tim siarin event, aspek manajemen. Oke. Mencintai istri sebagai keahliannya ya. Oke, strategic planning, Mbak Isna. Mas Rohmat mesti lebih menjabarkan nih keahliannya. Oke, masuk pertanyaan ketiga ya. Sudah berapa persen? Kembali persentase lagi. Sudah berapa persen dipergunakannya? Keahlian yang tadi itu, satu keahlian yang kita sebut itu, berapa persen terpakainya? Oke, 80%. Ada yang 95%. Ada yang 98%. Mas Ari 80%. Jemika 90, Mbak Isna 85%. Oke. Nah, itu ya. Ini dibilangnya sesi atau pertanyaan refleksi coaching ya. Jadi kita mencoba merenungi, oh ya diri kita rasanya saya sudah tahu 80%. Dari 80% itu apa yang saya rasa sebagai keahlian saya, satu hal saja. Lalu setelah itu sudah seberapa besar dipergunakannya. Gitu ya. Karena akan kembali lagi juga dengan personal branding-nya. Contoh, misalnya kalau saya boleh ambil contoh misalnya ke Mas Ari nih gitu ya. Kami dulu kebanyakan event bareng gitu ya. Jadi persona brandingnya Mas Ari ini juga salah satu di event manajemen. Lalu setelah kita saling follow di Instagram, yang saya lihat itu adalah kemampuan bermusiknya yang sangat ahli gitu ya. Nah, jadi meskipun diri kita menyatakan bahwa oh saya keahlian saya adalah programming, lalu sudah dipakai 80%, tapi bisa jadi orang lain mengenalnya itu dari personal branding yang berbeda, gitu. Wah, Ari itu adalah seorang event manajemen dan seorang musisi, gitu. Nah, itu yang melekat di saya, gitu ya. Ternyata keahliannya itu adalah programming. Kebayang nggak teman-teman tuh? Gitu ya. Itu personal branding-nya. Berarti yang sisi programming itu luput tuh misalnya di mata saya, tapi ada mungkin di teman-teman yang memang sesama programmer, bareng-bareng, kerja bareng gitu ya, ngerjain berapa project-project project-project IT, mereka mengenal seorang Ari Pratama itu sebagai seorang programmer gitu. Nah, tapi bagi saya seorang rocker gitu kan, seorang musisi, main gitarnya keren banget gitu ya, nyanyinya juga keren banget, alat-alatnya komplit, misalnya gitu. Nah, itu personal branding, teman-teman. Gitu ya. Jadi, meskipun kita menentukan diri kita A, orang lain itu bisa menilai yang sisi lain. Gitu. Makanya mesti pas menempatkannya.
Gitu. Banyak aspek dari diri kita yang tidak terlihat ternyata dari orang lain, meskipun itu adalah profesinya kita, gitu. Sampai sekarang saja masih banyak orang yang suka tanya ke saya, "Kalau Mas Eki itu jadi sebetulnya kerjaannya apa?" Nah, gitu. Karena apa? Banyak sekali bidang yang dijalankannya. Meskipun saya sendiri senang sekali gitu ya dengan personal branding yang saya coba atur itu adalah sebagai people developer. Sedangkan menjadi coach itu adalah profesinya, gitu. Jadi bukan personal branding-nya adalah coach, tapi personal branding-nya seorang people developer, di mana kalau ketemu orang, ngobrol, insya Allah bisa mendapatkan insight untuk pengembangan dirinya, begitu. Itu ya, teman-teman ya, kebayang ya, jadi mengenai sisi personal branding. Nah, kebanyakan memang pada saat saya tanya kalau tentang apa yang kamu tahu tentang personal branding kamu? Nah, itu memang masih kita menjawabnya tentang profesi-profesi, gitu. Nah, kalau teman-teman pahami ada yang kita bilang sebagai ikigai gitu ya, salah satunya itu adalah what you love gitu ya, atau what you love to do. Apa yang hal yang paling kita sukai untuk kita lakukan. Hal apa yang paling sukacita untuk kita lakukan. Nah, pada saat kita lakukan itu berulang-ulang, kita akan menjadi ahli gitu di ikigai itu, menjadi good at bidang tertentu. Lalu dari situ bisa saja kita mendapatkan income dari hal tersebut. Lalu apakah bidang yang kita sukai itu juga dibutuhkan oleh orang banyak, gitu ya. Nah itu bagaimana salah satunya cara menemukan personal branding. Tapi yang paling utama adalah apa yang memang kita paling sukai. Karena kalau kita sukai, kita sukacita melakukannya, kita akan berulang-ulang melakukannya. Oke, jadi simpelnya hal yang dimiliki itu akan menunjang hal yang dilakukan, gitu ya. Apa-apa yang sudah kita miliki akan menunjang hal apa yang akan harus kita lakukan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara minat, bakat, potensi, kompetensi, dan passion. Harus bisa tuh terbedakan. Apa tuh yang dibilang potensi? Apa tuh yang dibilang bakat? Gitu ya. Nah, simpelnya gini, kalau minat rasanya sudah clear ya, berminat melakukan sesuatu berarti suka dengan bidang tertentu atau ingin melakukan sesuatu itu dia berminat. Nah, bakat itu adalah hal yang dimiliki tadi, yang sebetulnya sudah ada di diri kita, sudah diberikan set of skills-nya, sudah tertanam di diri kita, tapi ada tapinya nih, belum tentu aktif gitu. Jadi contoh, misalnya saya punya bakat menulis gitu ya. Saya punya bakat misalnya bermusik, lalu saya punya bakat di kemampuan manajerial atau ilmu manajemen. Misalnya ada 3. Nah, tiga-tiganya ini belum tentu aktif nih. Saya berminat untuk mengaktifkan yang mana. Bisa jadi ketiganya saya jalankan, bisa jadi saya hanya jalankan cuma satu. Oke, yang saya jalankan ternyata hanya kemampuan terkait penulis. Oke ya, kebayang ya. Jadi saya berminat mengasah bakat menulis gitu kan. Nah, berarti on tuh, tombolnya kita pencet. Oke, on, dia nyala. Pada saat dia nyala akan mengeluarkan potensi-potensi tertentu. Jadi simpelnya, potensi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Terjadi gempa 100 km dari pesisir pantai berpotensi tsunami. Berarti kemungkinan akan terjadi tsunami. Gitu ya. Besar kemungkinan terjadi tsunami kalau memang nilai potensinya itu sangat tinggi. Gitu. Nah, pada saat tadi misalnya, saya ulang lagi ya, saya berminat mengasah bakat saya misalnya terkait menulis, lalu dia jadi on, dia jadi aktif, dilakukan berulang-ulang, mengeluarkan potensi saya untuk bisa menjadi penulis novel, mengeluarkan potensi saya untuk menjadi penulis buku, menjadi penulis cerpen, menjadi jurnalis, menjadi blogger, dan lain-lain, dan lain-lain. Ternyata potensinya banyak. Bukan hanya satu pekerjaan saja. Nah, selama ini kita pikir hanya satu pekerjaan. Itu yang sebagian besar kita bayangkan. Jadi kalau hal itu tidak berjalan, kita jadi bingung. Oh, saya kan pengen jadi arsitek. Saya pengen mengasah bakat saya jadi arsitek. Tahu-tahu nggak kesampaian jadi arsitek, selesai dia. Karena dia tidak bisa melihat potensinya. Ternyata kemampuan arsitektur itu bisa dipakai di manajemen, bisa dipakai di pengembangan SDM, kemampuan arsitektur bisa dipakai di ilmu-ilmu desain yang lain.
kemampuan arsitektur bahkan bisa dipakai di programming gitu ya. Nah, ternyata potensinya banyak. Jadi teman-teman, yang namanya potensi itu selalu banyak. Kalau kita sebagai konsultan ketemu dengan satu klien, berarti kita lihatnya tadi itu, dia itu sebenarnya berminat menjalankan apa. Oh, dia berminat untuk mengasah kemampuan di bidang kuliner. Kalau dia mengasah kemampuannya di bidang kuliner, dia mengasah bakatnya di bidang kuliner, berarti akan punya potensi berapa banyak. Nah, sebagai konsultan kita harus bisa melihat itu. Gitu. Potensinya pasti banyak. Bu, kayaknya jangan coffee shop deh. Potensi ibu itu justru sebetulnya di masakan-masakan yang masakan rumahan yang mewah, masakan rumahan tradisional yang orang sudah jarang temukan kecuali di pedesaan-pedesaan misalnya gitu. Itu potensinya. Mau nggak dia menjalankan itu? Kalau dia mau menjalankan potensinya dan dia mengulang-ulang terus potensinya sampai ahli akan menjadi kompetensi gitu, kompeten. Dia mampu melakukan sesuatu. Oke, kebayang ya? Minat, bakat, gitu ya. Lalu ada potensi, lalu ada kompetensi. Teman-teman kebayang ya urutannya? Jangan ditukar-tukar, gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita nggak punya minat sesuatu, kita tidak merasa ada bakatnya, lalu boro-boro karena bakatnya tidak diasah, boro-boro ada potensinya, tiba-tiba langsung diuji kompetensi gitu ya. Nah itu yang banyak terjadi kegagalan. Gitu. Oke. Nah potensi yang dimiliki pada dasarnya terbagi dua ya. Ada keterampilan, ada kepribadian. Keterampilan menunjang ke bidang pekerjaan, kepribadian menunjang keperanan. Nah, teman-teman, tidak sama antara direktur dengan leader. Ya, biasanya saya suka tebak-tebakan dulu, tapi ini langsung aja saya kasih clue. Tidak sama antara direktur dengan leader. Direktur itu asal katanya dari to direct, berarti dia memiliki keterampilan untuk mengarahkan, to manage, dia memiliki kemampuan untuk mengelola, gitu ya. Atau dia seorang komandan, commander, dia memiliki kemampuan untuk memberikan komen, memberikan perintah. Apakah sudah pasti leader? Belum tentu. Oke, karena leadership itu adalah terkait dengan aspek kepribadian yang menunjang keperanannya. Kalau teman-teman searching arti leader, kebanyakan memang keluarnya itu mengarah kepada kalau perlombaan siapa yang paling depan atau siapa yang paling tinggi. Padahal bukan itu. To lead itu adalah kita mengarahkan, gitu ya, membimbing seseorang ke jalur yang kira-kira menurut kita akan mengeluarkan potensi lebih baik dari dirinya. Nah, itu adalah leadership. Gitu. Kalau kita punya karyawan, kita punya tim kerja, gitu ya, seorang leader itu akan bisa menggali potensi dari teman-teman kerjanya dan dia mengarahkan ke tempat yang tepat, membimbing ke tempat yang tepat. Itu leader, to lead, gitu ya, membimbing dan mengarahkan. Nah, biasanya saya kalau ngadain pelatihannya ini kepada direktur, suka pada protes, gitu. Nggak mungkin, katanya, nggak mungkin saya menjadi seorang direktur kalau saya tidak punya leadership. Terus saya tanya gini, oke, hari ini Bapak nggak masuk karena sakit. Lalu Bapak bilang di grup WhatsApp kantor nih, gitu. Saya hari ini tidak masuk ya, saya kurang enak badan. Nah, karyawannya Bapak itu bersukacita atau bersedih pada saat kehilangan direkturnya hari itu nggak bisa masuk. Kalau karyawannya bersukacita, berarti tidak ada leadership-nya. Karena apa? Begitu tidak ada bosnya, kok dia malah suka. Orang-orang malah suka. Gitu. Akhirnya sang direktur tersebut coba introspeksi diri. Iya juga ya. Pantesan kalau saya lagi nggak masuk sakit, kok anak buah saya, tim kerja saya, ada yang pesen chat time, ada yang pesen pizza, ada yang nonton bareng gitu. Kok malah happy-happy. Begitu saya ada semuanya hening, semuanya diam, semuanya tidak bicara apa-apa, pulang pada on time, cepat-cepat pengen pulang dari kantor. Berarti tidak ada leadership-nya. Dia hanya bisa memberikan perintah-perintah. Gitu ya. Jadi hati-hati nih untuk teman-teman yang nanti menjadi leader, apalagi menjadi konsultan yang mengarahkan para direktur-direktur, gitu ya. Direktur atau mengarahkan owner-nya. Bagi seorang owner, sebagian besar ya, kalau terjadi kegagalan, pasti kegagalan itu gara-gara timnya. Wah, karyawan saya yang ini begini, karyawan saya yang ini begitu. Dia tidak sadar,
bahwa potensi kegagalan itu juga bisa keluar dari dirinya sendiri, dari leadernya pada saat dia salah menempatkan dirinya. Oke? Nah, so kita melihat indikatornya bagaimana kita bisa identifikasi, yaitu dengan melihat yang pertama hal-hal yang kita rasa sebagai sebuah kemudahan dulu, gitu ya. Nah, jadi kalau ternyata kita terasa mudah melakukan sesuatu, misalnya Mas Nur Rohmat nih, gitu ya, merasa mudah melakukan sesuatu, sudah pasti itu memiliki kemampuannya. Karena kalau nggak ada kemampuan, ya nggak akan terasa mudah, terasanya berat. Gitu. Bahkan orang banyak mengeluh gitu kan, aduh kok kayaknya begini, kayaknya begitu, kayaknya saya nggak bisa. Karena apa? Karena dia tidak terasa mudah. Jadi orang yang terasa mudah, berarti dia punya kemampuannya. Lalu kita lihat lagi apakah dia memiliki kesempatannya. Begitu dia sudah punya kemudahannya, dia punya kemampuannya, dia punya kesempatannya, pertanyaan terakhir adalah apakah dia mau. Gitu. Jadi kalau kita mencoba mengarahkan orang, mencoba memberikan jasa konsultasi, kita lihat juga sama ini. Mudah, mampu, sempat, mau. Ke diri kita juga sama. Hal apa yang kita terasa dimudahkan, kita akselerasi terus, berarti sudah ada kemampuannya, setiap ada kesempatan kita ambil, dan kita mau menjalankannya. Sempurna nih langsung, kita ketemu bidang-bidang dirinya yang presisi. Gitu ya. Oke. So, simpelnya ada 3 hal yang harus kita lakukan gitu ya terkait dengan personal branding dan terkait dengan bakat ya. Ada find out, ada stand out, dan ada all out gitu ya. Kita menemukannya dengan cara tadi apa yang dimudahkan, dimampukan, ada kesempatannya dan kita mau. Nah, setelah itu kita harus berani stand out, harus berani membuktikan, harus berani menjalankan, harus berani menunjukkan meskipun tidak harus ke publik yang terlalu ramai, tidak gitu. Tapi harus berani tampil gitu. Kalau namanya bakat harus produktif, berarti harus ada buktinya gitu. Kalau kita bilang kita berbakat untuk main gitar, berarti harus ada permainan gitarnya. Orang harus bisa lihat, oh ternyata benar bisa main gitar, misalnya gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh misalnya Mbak Isna bilang saya berbakat menulis, oh mana Mbak Isna lihat dong tulisannya, oh nggak ada, saya belum mulai nulisnya gitu. Nah, itu bukan bakat, gitu. Jadi bakatnya saja belum di on kan, apalagi udah nyampe ke potensi. Nah itu stand out gitu ya. Nah yang ketiga adalah all out. All out itu bagaimana benar-benar kita bisa menunjukkan, membuktikan, menjalankan dengan sepenuh hati gitu. Hatinya sukacita menjalankan. Gitu dan totalitas, jangan setengah-setengah. Mungkin kita sekarang merasa saya punya 20 kemampuan, saya punya 30 kemampuan gitu ya. Nah, tetap nanti ujung-ujungnya yang mana yang kamu paling ahli. Kayak tadi kan saya bertanya tentang keahlian, sebutin satu aja. Apa yang kita rasa sebagai keahliannya. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya di tengah-tengah sebelum saya masuk sedikit mengenai alur kewirausahaan. Boleh raise hand dulu ya. Boleh raise hand yang mau curhat tentang bakat-bakatnya. Oh, ada Mas Rohmat. Silakan, Mas Rohmat. Halo Mas Edi. Halo, Mas. Suara saya jelas? Agak berdengung di saya. Ya, clear? Lumayan. Maaf ya, cuma pakai voice. Soalnya merasa masih ada kesempatan. Mas Edi, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Apa namanya? Saya kan pernah dapat materi tentang Johari Window. Ya. Nah, ini ada kaitannya terkait personal branding. Apakah sebaiknya juga kita mapping dulu nih, menggunakan metode Johari Window itu yang supaya tahu apa namanya open area, blind area, hidden area dan sebagainya itu. Nah, mungkin bisa memberikan insight terkait dari itu. Terima kasih Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Rohmat. Ya, di Johari Window itu tadi ya kita tahu area-area mana yang
sebetulnya kita sudah miliki, kita sudah pahami, atau ada area mana yang sebetulnya kita nggak sadar kita sudah miliki, ada yang benar-benar kita belum tahu. Nah, itu sebetulnya semuanya itu adalah tools untuk membantu kita refleksinya, Mas Roman. Jadi karena gini, si wadah besarnya adalah bakat yang kita miliki ini. Nah, bagaimana kita bisa refleksi, bisa melakukan pendataan. Nah, teman-teman bisa menggunakan style sendiri-sendiri. Ada yang misalnya tadi merasa nyaman dengan menggunakan Johari Windows. Nah, itu boleh gitu ya. Berarti bisa lebih mendetail lagi. Atau ada yang sesederhana, saya mau men-SWOT diri saja dulu deh. Saya mau lihat yang strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunities-nya apa, dan threats-nya apa misalnya gitu ya. Itu juga boleh gitu ya. Atau ada lagi misalnya yang menggunakan tadi yang mudah, mampu, sempat dan mau. Atau ada tools yang dibilang skill wheel matrix gitu ya. Skill wheel matrix itu cuma dua, ada skill, ada will, ada kemauan, ada kemampuan. Yang dia yang mau tapi belum mampu itu jauh lebih mudah untuk dikembangkan dibandingkan dia yang mampu tapi belum mau gitu ya. Jadi dia kuadrannya cuma 4 tuh skill matrix. Ada mau dan mampu, tidak mau dan tidak mampu, ada mampu tapi belum mau, ada mau tapi belum mampu. Nah, hal-hal yang kita mau dalami tapi kita belum punya kemampuannya, itu bisa menjadi dorongan. Bisa menjadi sesuatu yang wah pokoknya saya ingin nih belajar ini. Gitu ya. Semangat dia belajarnya karena apa? Dia mau gitu. Tapi contohnya seperti misalnya saya di bidang akuntansi gitu ya, karena saya lulusan akuntansi yang nggak mau jadi akuntan, gitu ya. Meskipun punya kemampuannya, saya nggak mau jadi seorang akuntan, gitu. Gitu ya. Pokoknya saya pasti nolak tuh. Ditawarin sama teman-teman, ada nih pekerjaan sebagai konsultan gitu, sebagai akuntan. Enggak, saya nggak mau. Gitu. Karena saya nggak suka, ternyata saya nggak merasa suka dengan bidang-bidang terkait akuntansi. Loh, sekarang kan Mas Eki mengelola bisnis sendiri. Sekarang kan juga harus bisa dong baca laporan keuangan. Bisa, tapi kalau saldonya positif, gitu kan. Kalau saldonya positif, laporan keuangannya enak dibacanya. Kalau saldonya negatif, jadi puyeng gitu. Nah, intinya simpelnya gini. Teman-teman silahkan cari tools mana yang paling mudah dipahami oleh teman-teman, lalu cocokkan ke bakat yang ada. Gitu ya. Nah, bahkan misalnya ada yang benar-benar ngambil tools-tools psikotes, tools yang ini mendeteksi personality A, ini mendeteksi personality B. Semua itu direfleksikan kembali ke diri kita. Tanya ke diri kita sendiri, siapa saya? Gitu. Nah, apakah benar yang seperti ini? Gitu ya. Bahkan untuk misalnya teman-teman pada saat ibadah itu juga penting, gitu ya. Baik yang Muslim, gitu ya, atau misalnya teman-teman yang karena ini ada juga yang dari Indonesia Timur, gitu ya, barangkali misalnya ke gereja, gitu ya. Pada saat berdoa itu tanya, gitu. Penting tuh sambil berdoa sambil nanya, gitu. Siapa saya? Yang versinya langit bisa dibilang seperti itu. Nah, yang versi bumi tools-toolsnya itu kita pakai itu tadi untuk mencocokkan ke diri kita. Begitu Mas Romat, mudah-mudahan terjawab sementara ya. Oke. Silakan. Ada lagi mungkin satu lagi? Boleh raise hand. Memang proses mengenal potensi diri itu adalah proses yang bisa sebentar, bisa juga panjang ya. Gitu ya. Umumnya orang-orang juga menemukan passion-nya itu setelah mendalami sesuatu itu lebih dari 8 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah, itu akan keluar tuh ternyata. Benar nggak itu passion-nya? Gitu. Nah, baru setelah di situ clue-nya kalau sudah sampai ke passion, itu simple aja. Yang namanya passion itu nggak ada enaknya. Jadi kalau misalnya tadi misalnya ada Pras di sini, Pras bilang saya sangat-sangat sangat-sangat menyenangi dengan bidang menulis, tapi bulan ini saya nggak mau nulis dulu lagi capek. Ya itu berarti bukan passion itu, masih ada ngeremnya kita, gitu ya. Tapi yang namanya passion mau lagi sakit, ya udah jalan terus, mau lagi sehat, apalagi lebih maksimal lagi, gitu. Oke? Nah.
Oke, nanti saya tuliskan ya, Mas Rahmat. Oke. Saya izin lanjut ke share screen dulu lagi. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Find out, stand out, all out. Dicocokkan tuh. Ada psikolog ngobrol sama kalian, cocokin, bener nggak ya? Gitu. Itu saya bukan ya, gitu. Nah, penting sampai benar-benar ketemu. Sudah find out, stand out, berani menampilkan, berani menunjukkan, berani membuktikan, dan all out. Udah nggak mikir ke kanan ke kiri lagi, gitu. Meskipun pekerjaannya bisa saja pindah-pindah. Pekerjaan saya berpindah-pindah, gitu ya. Tapi ternyata di bidang people development, kalau dihitung sampai per hari ini, dari yang non formal berorganisasi sampai yang formal, secara total itu ternyata 27 tahun, gitu ya. Ngurusin pemetaan bakat, potensi, personal branding orang-orang, ternyata sudah 27 tahun. Nggak sadar tuh, karena apa? All out saja di situ. Gitu, nggak mencari pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar bidangnya. Begitu ketemu di mana-mana, ya pasti di seputar bidang HRD. Gitu. Oke, nah itu all out. Oke, sedikit lagi ya, nanti kita bisa banyak diskusi mengenai alur kewirausahaan ya. Teman-teman sebagai konsultan, tadi salah satunya itu adalah harus paham juga mengenai alur kewirausahaan. Dan tadi yang di ujung ya, saya mau menandai yang di ujung tadi adalah kita mencocokkan antara bisnis dengan owner-nya, dengan person-nya, gitu ya. Nah, kalau person-nya bisa menghasilkan sesuatu, itu sudah bisa mulai masuk ke arah kewirausahaan, gitu ya. Nah, jadi yang dihasilkan itu apa? Bisa jadi adalah sebuah barang, bisa jadi sebuah jasa, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adanya barang dan jasa, gitu. Yang mana? Yang memang dihasilkan oleh yang bersangkutan. Atau bisa jadi barang dan jasanya itu bukan miliknya, gitu ya. Dia mencoba untuk memasarkannya. Berarti produk dirinya orang tersebut adalah terkait jasa pemasaran. Nah, itu cara melihatnya, teman-teman. Produk diri peserta konsultannya kita ini siapa gitu kan? Apa nih produk dirinya? Kita harus tahu. Ada barang, jasa, gitu ya. Yang mana dia kategorinya? Dia bisa nggak memproduksi sendiri? Enggak, saya nggak memproduksi sendiri, saya nggak bisa masak. Tapi saya senang sekali menjalankan sebuah restoran. Nah, berarti produk dirinya orang tersebut adalah mengenai jasa manajemen restoran. Gitu. Jangan sampai salah. Wah, karena pengusaha restoran berarti harus bisa masak. Nah, apakah iya pengusaha restoran itu harus bisa masak? Kan enggak juga. Gitu ya. Nah, tapi apa produk dirinya seseorang? Jadi ada barang, ada jasa, yang mana? Gitu ya. Lalu yang kedua, adanya konsumen atau pemakai. Gitu. Adanya pemakai. Apakah yang dipakai barangnya, apakah yang dipakai jasanya, itu pasti ada. Pasti ada. Bahkan termasuk kita. Contoh, misalnya tadi kalau saya izin ngambil contoh lagi, misalnya tadi ada teman-teman yang merasa saya produk dirinya, gitu ya, bahasanya udah begitu sekarang nih. Saya produk dirinya adalah mengenai kemampuan strategic planning. Berarti saya bisa memberikan jasa-jasa strategic planning untuk orang banyak. Nah, untuk orang banyak itu untuk siapa? Pemakainya itu harus spesifik. Kemampuan kita menulis itu bermanfaat untuk siapa? Kemampuan kita memperbaiki sepeda bermanfaat untuk siapa? Gitu ya. Kemampuan kita masak bermanfaat untuk siapa? Berarti semua ada pengguna jasanya atau semua punya pengguna barangnya. Gitu. Loh, kan saya cuma bisa berbahasa Inggris. Skill saya berbahasa Inggris. Buat siapa? Bahasa Inggris itu dipelajari buat siapa? Ya untuk kalau saya mau keluar negeri, berarti kan buat berkomunikasi dengan orang lain kan? Ya kan? Bukan karena keluar negerinya, tapi berkomunikasi dengan orang lainnya itu menggunakan bahasa Inggris. Kebayang ya teman-teman ya, itu dibilangnya produk diri. Apa produk dirinya? Kemampuannya apa? Oke? Lalu adanya penjualan. Berarti kita sudah mulai terima income. Kalau di Ikigai, berarti ini aspek yang kita bisa dibayar dari situ. Bisa dapat income. Kemampuan bahasa Inggris. Ada barang jasa. Kemampuan bahasa Inggris masuk di kategori jasa. Jasa berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Ada nggak penggunanya? Supaya bisa ngobrol sama teman di luar negeri.
Oke, berarti itu secara sosial dilakukan. Tapi bisa nggak kemampuan bahasa Inggris itu ada aspek penjualannya? Ternyata bisa, gitu kan? Menjadi penterjemah, gitu ya, menjadi tour guide, misalnya gitu kan, membuat usaha travel, gitu ya, bisa melayani tamu-tamu dari luar negeri, ada penjualan. Dari situ kita mendapatkan income, kita dibayar. Nah, lalu ada untung rugi. Ini alur kewirausahaan nih. Ada barang, jasa, ada pemakai atau konsumen, ada penjualan, ada untung rugi. Saya senangnya bermusik. Ya, ada nggak penikmat musiknya? Ada. Sementara belum jualan. Lalu mulai jualan. Tapi dari musik itu saya bikin lagu-lagu yang cover version yang ternyata teman-teman senang beli CD saya. Oke, mereka beli CD-nya, berarti sudah ada income. Pertanyaannya, jualannya kemurahan atau kemahalan gitu ya? Apakah ada untungnya atau malah rugi? Oke. Nah, setelah itu mulai membangun tim manajemen. Nah, kayaknya kalau bermusik harus ada bandnya. Nanti kalau ada bandnya harus ada manajernya supaya lebih maksimal karena sudah masuk ke aspek nomor 3, nomor 4. Mulai dia membangun tim manajemen. Setelah itu mulai merapikan sistem kerjanya. Apakah sistem kerjanya ini sistem bos atau sistem kerjanya ini benar-benar bisa autopilot. Semua tanpa ada bosnya di kantor bisa berjalan dengan baik. Nah, itu dibilangnya autopilot. Dia bisa terbang sendiri. Gitu. Kalau sistem bosnya ada, perusahaan jalan, begitu bosnya nggak ada, perusahaan berhenti. Itu masih sangat banyak yang seperti itu. Gitu. Bisa nggak saya mau beli tumpengnya Mbak Ega misalnya gitu. Bisa nggak saya mau beli tumpengnya Mbak Ega? Oh nggak bisa, lagi liburan. Nah itu berarti masih sistem bos. Karena apa? Harus ada Mbak Ega-nya di situ. Kalau nggak bisa jalan. Gitu. Nah itu terkait dengan sistem kerja. Lalu ada rencana pengembangan. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 7, misalnya gitu ya. Rencana pengembangan. Nah, kita lihat nih, ini baru alurnya. Tapi yang mana yang sebetulnya dibilang sebagai kewirausahaan? Teman-teman, kalau sudah menjalankan dua ini, tadi ya sudah punya produk dirinya, ini baru dibilang inisiator atau inventor. Gitu ya, penggagas atau pencipta. Dia menggagas usaha kuliner, membantu menjual barang-barang kuliner, produk-produk kuliner dari desanya, misalnya gitu ya. Dia baru menggagas usaha jasa pemasaran oleh-oleh, misalnya gitu, atau jasa pemasaran makanan tradisional. Dan sudah ada pemakainya, sudah ada konsumennya. Dia tahu, oh ada di konsumennya. Banyak orang yang butuh A, B, C, D, E, butuh produk ini, gitu ya. Nah itu baru inisiator inventor, belum wirausaha. Lalu teman-teman mulai dari ada produknya tadi, sudah tahu ada konsumennya, mulai melakukan penjualan dan mulai ada untung rugi. Nah ini teman-teman belum, baru berdagang. Oke, aspek perdagangannya, tradingnya sudah, barter-barternya sudah, gitu ya. Ada penjualan, ada untung rugi. Oke, sales, proses transaksinya, gitu ya. Proses transaksional penukaran antara barang dengan uang, misalnya, atau barang dengan jasa. Nah, itu penjualan. Baru berdagang, belum wirausaha. Nah, kalau sudah membangun yang di atas, ini baru yang dibilang aspek kewirausahaan. Gitu ya. Ini kebayang ya, teman-teman. Jadi ada barang, ada pemakainya, ada penjualan, ada untung rugi, tim manajemennya. Meskipun hanya 2 orang, tapi dia berbentuk tim manajemen nggak? Gitu. Kalau 2 orang sama-sama masak nasi goreng, belum tentu itu dibilang tim manajemen. Gitu. Tapi kalau 2 orang, yang satu urusin bahan baku, yang satu urusin penjualan, itu sudah masuk tim manajemen, meskipun hanya berdua. Sistem kerja tadi sudah clear. Lalu yang nomor 7, rencana pengembangan. Kalau misalnya kapasitas kita sudah mentok, gitu ya, masih bisa dikembangkan lagi atau tidak? Profitnya masih bisa dinaikkan atau tidak? Contoh, gini ya, saya kasih contoh. Kemarin saya cerita dikit waktu di Makassar, saya makan di sebuah restoran. Mungkin kalau teman-teman tahu ada palu basah ya, makanan khas sana palu basah di Jalan Serigala, dibilangnya palu basah Serigala. Saya duduk di sana, saya liatin setiap 20 menit
gitu ya. Karena kami duduk hanya 20 menit, selesai makan udah langsung diri lagi karena banyak orang ngantri. Dalam 20 menit itu keluar minimalnya itu sekitar 100 mangkok. Dalam 20 menit loh. Kebayang nggak tuh? 20 menit 100 mangkok. Berarti 60 menit 300 mangkok. Ya kan? Nah, sedangkan bangkunya segitu-segitunya. Berarti dia per jam, dia hanya bisa melayani 300 porsi. Kalau dia buka selama 10 jam, berarti dia hanya bisa menghasilkan 3.000 porsi. Sudah mentok kapasitasnya. Nggak bisa dilebihin lagi. Produksinya sudah jelas, produksi untuk 3.000 porsi. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau profitnya ingin lebih naik lagi? Kan udah mentok kapasitasnya. Jumlah porsinya sudah maksimal, jumlah duduknya sudah maksimal, jumlah jam kerjanya sudah maksimal. Bagaimana dia bisa meningkatkan profit ya, keuntungannya? Gitu ya. Ada rencana pengembangan bagaimana kalau kita mulai membuka cabang. Yuk kasih radiusnya 10 km dari sini kita buka cabang Palu Basah Serigala di sana. Bisa. Gitu ya. Atau bisa juga yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Palu Basah ini karena dia tidak punya cabang, dia hanya mengganti bahan baku dengan bahan yang lebih murah. Kalau gitu sapinya kita nggak usah beli deh, kita nggak usah beli daging sapi yang sudah jadi di supermarket, mahal. Kita dirikan saja peternakan sapi. Kita punya sapi, kita sembelih sendiri, biayanya akan lebih murah, dijual sendiri, nanti kita beli lagi bibit sapinya. Seperti itu ternyata. Akhirnya apa? Meskipun dia sudah mentok, tapi penjualannya itu tetap bisa menghasilkan profit yang lebih besar karena dia mengurangi biaya-biaya. Nah, ini teman-teman harus paham nih. Gitu sebagai konsultan bisnis baik yang konvensional maupun yang digital. Flow-nya sama. Kalau startup gitu ya, berarti ada produk startupnya dulu, dia bikin aplikasi apa gitu ya. Lalu konsumennya siapa? Lalu bagaimana dia melakukan penjualannya? Sudah belum? Gitu. Penjualan lewat mana? Dibuatkah dibuatkan WordPress website-nya, gitu kan? Website WordPress-nya ini untuk apa? Untuk penjualan atau baru untuk company profile saja? Kalau untuk company profile berarti masih di bawah. Bisa jadi dia sudah menginisiasi software tersebut, sudah tahu ada pemakainya, dia bikin website company profile-nya menggunakan WordPress, tapi belum ada fitur e-commerce-nya, belum bisa terjadi penjualan-penjualan lain. Gitu. Orang baru hanya melihat saja. Oke. Nah, ini semua flow-nya sama, penjualan, lalu bagaimana menghitung untung ruginya, bagaimana membangun tim manajemen dan sistem kerja dan rencana pengembangan. Alurnya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi singkat cerita ya, konsep jasa konsultan teman-teman bisa paling mudah itu menggunakan bisnis model Canvas, gitu ya, untuk menggali apa? Menggali tahapan-tahapan yang tadi. Nah, bisnis model Canvas-nya di sini saya memang dalam mengajarkan bisnis model Canvas, kita juga bisa pakai untuk personal model Canvas tadi nih. Misalnya Mas Rohmat tadi nanya tools untuk memetakan diri seperti apa. Saran saya coba pakai bisnis model Canvas, tapi kita jadikan personal. Why? Yang pertama itu dulu. Nih jadi ada urutan ini 1, 2. Jadi why dulu, lalu who segmennya, where kita ketemunya di mana, what aktivitas utama kita apa, lalu resource-nya kita apa saja, partnernya siapa saja, lalu ada customer relation management, who gitu ya. Siapa lagi yang memang harus kita layani, bagaimana kita bersilaturahmi, lalu kita dapatkan uang dari mana saja dan biayanya apa saja. Ini bisa dipergunakan untuk perorangan maupun dipergunakan untuk bisnis. Nah, menganalisanya mulai dari situ. Ada orang datang gitu ya ke teman-teman nih sebagai konsultan. Ada orang datang gitu kan. Saya pengen dong dikonsultanin untuk pengembangan bisnis saya. Oke, Bapak bisnisnya apa? Saya membuat aplikasi misalnya saya membuat aplikasi keuangan misalnya gitu. Nah, pertanyaan pertama apa? Why dulu. Oke, kenapa Pak? Gitu. Apa yang membuat orang harus pakai aplikasi Bapak? Itu aja dulu tanya. Gitu. Nggak usah yang lain-lain dulu. Apa yang membuat orang harus pakai aplikasi Bapak? Bisa terjawab nggak? Atau jangan-jangan itu hanya egonya sang penjualnya saja atau egonya sang penciptanya saja. Dia bilang produknya dia akan dipakai banyak orang. Padahal kita tanya tuh, why? Apa yang membuat orang harus memakai produknya? Dia nggak bisa jawab. Nah, itu problem.
baru dari satu pertanyaan. Oh, itu bisa memecahkan masalah-masalah di sekitar kita loh. Who? Untuk siapa? For who? Gitu kan? Untuk siapa? Untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kan rentang usianya panjang. Ibu-ibu yang usia berapa? Harus spesifik yang namanya segmen. Oke? Lalu ditemukan di mana distribution channel. Oke, jadi intinya aktivitas utamanya apa saja, key activities. Nah, itu semua harus bisa dikeluarkan. Gitu ya. Kalau perorangan juga sama. Seorang Eki ini why orang harus menggunakan jasanya Eki, memecahkan masalah yang mana, untuk siapa, kan gitu. Ya, kebayang ya teman-teman ya. Nah ini nanti template-nya banyak di online ya, bisa dipakai. Tapi urutannya itu yang mudah-mudahan hari ini bisa tercerahkan gitu ya dari teman-teman, bisa tercerahkan bahwa kita sekarang mencoba nih belajar untuk jadi konsultan bisnis gitu ya. Tapi dimulai dari bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri dulu ya, atau kliennya. Jadi pertama sebelum membedah restorannya dia, membedah bisnis startupnya dia, sebelum membuatkan website WordPress-nya segala macam, ininya harus terjawab dulu. Gitu. Kalau enggak, teman-teman pasti akan bingung apa yang akan tercantum di website-nya. Makanya saya tidak terlalu membahas tentang menggunakan website WordPress for e-commerce-nya, gitu ya. Tapi intinya kontennya itu apa, isinya harus apa, supaya website-nya itu juga luar biasa dan teman-teman yang mendapatkan pekerjaan itu akan juga mendapatkan lagi karena apa? Karena kliennya puas. Wah, ini mah bukan sekedar tukang bikin website, ini mah konsultan. Gitu. Saya bingung, saya mendapatkan jawabannya gitu. Saya sangat terbantu. Saya dibantu digali potensi saya. Nah, itu konsultannya. Oke. Nah, terakhir ya dari saya, ABC lebih penting daripada CDE. ABC lebih penting daripada CDE gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Attitude, behavior dan culture gitu ya. Sikap, perilaku dan budayanya kita itu jauh lebih penting daripada kompetensi, daripada diploma-diploma dan daripada experience. Oke. ABC sekali lagi teman-teman lebih penting daripada CDE. Iya, kita bisa menjadi seorang konsultan. Kita adalah konsultan handal. Kita misalnya punya kompetensi, kita punya 1000 kompetensi. Tapi adat kita jelek, attitude-nya jelek, nggak akan kepake. Kebayang ya? Nah, lalu diploma kita sekolahnya tinggi sampai S5, S6, S7 gitu ya. Tapi perilakunya nggak baik, nggak kepake teman-teman. Gitu. Orang nggak mau pakai jasa kita. Pengalamannya 50 tahun, tapi budayanya dia sering sekali menghina orang lain, dia sering sekali merendahkan orang lain yang di bawahnya gitu, nggak akan kepake. Jadi sejago-jagonya teman-teman sebagai konsultan, kalau ABC-nya itu lebih kecil daripada CDE, teman-teman akan sulit. Kita bicara realita, gitu ya. Jago, ada orangnya jago, gitu kan. Kita tahu, berarti kompetensinya tinggi, gitu ya. Lalu experience-nya, misalnya dalam pembuatan website, sangat-sangat banyak, gitu ya. Tapi pekerjaannya nggak selesai-selesai, misalnya. Kok ditungguin nggak selesai, katanya seminggu nggak selesai, dikasih waktu sebulan nggak selesai, geser lagi, gitu ya. Nah, berarti apa? Attitude-nya kurang baik, behavior-nya kurang baik, culture-nya kurang baik. Orang masih mau pakai nggak jasanya? Enggak. Itu ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, attitude, behavior, culture lebih penting daripada kompetensi, diploma, dan experience. Oke. Nah, seperti itu dari saya, panjang kali lebarnya. Yuk kita ngobrol, masih ada waktu mungkin ya dari saya kembalikan lagi, panggil lagi Mbak Isnanya. Barangkali masih ada pertanyaan, barangkali masih ada yang bingung, ingin dicurhatkan, silakan ya. Oke, silakan Mbak Isna. Oke, terima kasih Mas Eki udah dikasih materi. Mungkin kita langsung aja nih ke sesi tanya jawabnya, karena mungkin tadi ada teman-teman yang belum sempat untuk diskusi atau belum sempat untuk nanya. Nah, teman-teman boleh langsung aja
tanya ke Mas Eki atau Coach Eki ini mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi gitu. Kalau teman-teman mau tanya langsung, teman-teman boleh klik raise hand-nya supaya kelihatan dan ketahuan. Jadi nanti teman-teman bisa open mic juga. Atau mau bertanya lewat chat atau kolom chat juga nggak apa-apa. Ya, nanti kita bantu bacakan ya. Iya, betul. Boleh lewat chat. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nih? Sekali lagi ya, temanya kita hari ini tentang dirinya teman-teman ya. Bukan tentang kami para coach-nya gitu ya. Jadi silahkan. Kalau Mbak Isna sendiri sudah apa yang tercerahkan? Paling nggak mengetahui ya, apa sih kalau kita sekarang tuh seperti yang tadi gitu. Kita tuh udah kenal diri kita tuh berapa persen sih gitu. Terus dengan berapa persennya itu apa benar itu yang selama ini kita kenal gitu. Karena ketika ke orang lain juga orang lain pasti punya first impression atau punya pandangan lain gitu. Apalagi sering banget ya kalau perkenalan gitu kan. Terus beberapa kadang suka nanya, oh dari mana nih? Atau dulu kuliah apa gitu. Begitu dijawab, misalnya, oh iya ngambil teknik informatika gitu. Hah, masa sih? Oh, kirain saya ngambil komunikasi gitu. Oh, emang nggak ada muka-muka teknik ya? Nggak kelihatan ya. Kurang Nggak ada kotak wajah apa ya tekniknya. mukanya ya? Gitu, jadi, oh selama ini yang kita tahu kan, oh ya kita misalnya suka, kalau tadi tuh ada beberapa kan teman-teman di sini ada yang suka programming gitu, ada yang suka hal-hal teknis, ada yang manajemen juga gitu. Tapi mungkin aja orang-orang yang ngeliat tuh justru punya pandangan lain atau punya ngelihatnya tuh kayak tadi kalau Mas Ari, oh kita ngelihatnya tuh bukan dari sisi programmer gitu kan, kita taunya suka musik gitu. Betul. Nah itu yang paling sering interaksi ya. Tadi ada distribution channel ya. Kita tuh paling sering berinteraksi itu dalam sisi apa, dalam hal apa gitu. Nah itu akan terlihat paling banyak di situ dan akan dikenali oleh orang-orang itu di situ gitu ya. Ini kita sambil nunggu ya, barangkali ada pertanyaan ya Mbak Isna ya. Jadi gini, saya kalau boleh sharing sedikit ya, saya baru selesai kemarin itu melakukan pelatihan coaching ya untuk teman-teman para pendamping penyandang disabilitas, gitu ya. Nah, teman-teman para pendamping penyandang disabilitas ini mereka cerita gitu ya, kebanyakan teman-teman difabel ini sudah nggak pede duluan, gitu ya, karena merasa terbatas ya, merasa terbatas sekali. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, gitu ya. Nah, tapi kalau kita fokusnya sama yang nggak bisanya terus, gitu, kita mengabaikan hal yang kita bisa. Nah, begitu kita gali, ternyata, oh si A ini ternyata punya potensi lebih, si B ternyata potensi lebih, gitu ya. Nah, itu padahal ya tadi, gitu, stigmanya orang yang melekat. Kalau namanya penyandang disabilitas itu, berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa, gitu. Nah, itu stigma gitu ya. Kita gini, kita bisa memilih gitu ya. Kita nggak bisa memberhentikan orang untuk bicara. Karena kalau dia sudah menilai kita seperti itu, dia akan seperti itu gitu ya. Sekali lagi, kita tidak akan bisa menghentikan orang bicara, tapi kita bisa berhenti mendengar. Gitu. Kalau bagi kita, personal branding yang dikenal oleh orang-orang itu tidak sesuai dengan siapa diri kita sebenarnya. Tapi kalau kita dengerin orang terus gitu ya, ah kamu nggak akan bisa lah, udahlah namanya dari pulau itu nggak perlulah bisa seperti itu gitu ya. Nah akhirnya akan kita patah terus gitu, kita nggak akan pernah mampu. Gitu Mbak Isna. Betul. Bahkan ada salah satu sekarang yang lagi magang jadi coach, beliau adalah seorang penulis, beliau bisa nulis ribuan kata, gitu ya, beliau bisa bikin novel, pokoknya pandai sekali, tulisannya sangat baik. Dan itu beliau itu sahabat tunanetra, gitu. Kebayang nggak tuh, gitu ya? Jadi kalau kita hanya fokus ke apa yang kita tidak bisa, kita akan selalu capek di situ aja. Gitu, dengerin orang aja terus gitu ya, udahlah nggak bisa diberhentiin bicaranya, kita berhenti mendengar saja. Kita percaya dengan apa yang Allah hadirkan untuk diri kita sendiri. Gitu Mbak Isna. Ada Resen ya, ada Rainer. Ada Rainer, silakan. Silakan Rainer. Boleh di open mikrofonnya terlebih dahulu?
Halo, Halo, Kak. Rainer. Halo, Halo. Rainer. Ya. Halo. Ya, silakan Rainer. Kalau Kak mau tanya dulu nih sebentar ya. Ya, Boleh nggak? ya silakan. Kalau misalnya diploma tuh kayak sama culture tuh kayak gimana sih contohnya? Bisa kasih contoh lain nggak sih? Oke, itu Rainer yang ingin ditanyakan? Ya, ya. Ya, kalau diploma itu simpelnya adalah jenjang pendidikannya, Rainer. Jenjang pendidikannya, apakah SMA, apakah kuliah D3, apakah kuliah S1, S2, S3. Nah, itu kita bahasakannya sebagai diploma, aspek D tadi. Gitu Ya. ya. Nah, itu clear ya, yang diploma ya. Jadi dia jenjang pendidikan. Kalau dia pendidikannya tinggi, katakanlah dia adalah seorang S3, tapi dia tidak memiliki culture, budaya hidupnya, budaya kerjanya itu tidak baik, gitu ya. Nah, itu orang nggak mau pakai dia, gitu. Ya. Meskipun diplomanya tinggi. Nah, culture itu adalah kesehariannya seorang trainer itu seperti apa. Trainer itu adalah orang yang misalnya selalu disiplin, selalu menghargai orang lain, gitu ya, tidak pernah patah semangat. Nah, itu adalah culture-nya, budaya yang dibawa. Bahkan sampai sesimpel gini, ada orang yang bilang saya adalah orang yang sangat perfeksionis, semua kerjaan saya beres di luar. Kadang-kadang saya suka tanya, kamarnya rapi atau tidak? Gitu ya. Begitu ternyata kamarnya nggak rapi, ya bisa jadi culture-nya berbeda antara di luar dengan di rumah, gitu. Begitu Rainer, terjawab ya? Iya terjawab ya. Oke, Kak, yes. aku mau itu juga Kak, mau tadi kan Kakak sharing tentang itu kan. Ya. Maksudnya yang tadi saya omongin belum ada yang rasain itu kan tentang disabilitas ya. Ya, ya, betul. Saya sendiri sebetulnya disabilitas. Ya. Ngaku saya. Ya, Rainer. Menurut saya disabilitas itu ya nggak ada yang nggak bisa gitu. Aku sendiri disabilitas mungkin ada yang lebih berat, tapi kalau kita nggak punya motivasi mah semua juga nggak jalan sih. Betul. Nah, itu culture yang sangat baik. Itu juga motivasi yang sangat baik dari Rainer. Betul sekali Rainer. Betul sekali. Karena semua itu sudah diberikan. Kalau orang nganggap aku nggak bisa, kita nggak bisa, kita patahkan aja. Buktikan kalau kita bisa, lebih bisa daripada orang lain. Yes, betul. Betul. Karena pasti ada kebisaannya. Kalau tadi Rainer menuliskan apa hal yang dirasa paling ahli? Bahasa Inggris. Berbahasa Inggris kan? Gitu. Berbahasa Inggris. Jadi hal itu bisa banyak tadi potensinya. Kalau Rainer asah terus bakat dalam bahasa Inggris akan mengeluarkan banyak potensi. Jadi itu yang tadi Rainer bilang sendiri, kita patahkan saja. Karena apa? Kita tahu dengan kemampuan diri kita bisa memiliki potensi yang sedemikian banyak, Rainer. Iya, banyak potensinya kalau kita mau gali potensi-potensinya itu pasti bisa bahkan bisa multi talenta gitu. Betul. Saya memang agak kurang setuju ya kalau di Indonesia itu istilah disabilitas gitu ya, berarti keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kan kalau di bahasa Inggrisnya kebanyakan menggunakan istilah different ability gitu ya, memiliki kemampuan yang berbeda. Betul. Nah, itu adalah hal yang berbeda. Karena gini, pada dasarnya semua dari kita itu memiliki different ability. Masing-masing memiliki kemampuan berbeda ya. Kemampuan ada berbeda. Yang ini, ada yang jago itu, ada yang apa. Betul. Dan everybody's unique, Rainer. Manusia itu satu orang berbanding 7 miliar penduduk bumi, semua nggak ada yang sama skills-nya. Gitu. Ada yang unik segala macam ya. Ya, betul. Nah, dari situ kita bisa berikan memang semangat untuk teman-teman yang saat ini tadi memilih mendengarkan orang, dibilang nggak bisa, dia yakin dirinya nggak bisa, lalu dia patah semangat, dia nggak mau bergerak. Nah, itu pilihannya. Gitu. Itu pilihan. Makanya kalau bagi gitu. Betul, bagi Coach Eki tadi kan, makanya kan ya, kita dikasih kemudahan, ada kemudahannya, kita ada kemampuannya. Kesempatan dulu. Betul. Saya ikut program ini yang Clevio itu kan. Ya. Mau nggak kesempatannya gitu? Ada kesempatannya. Dan Rainer ambil kesempatan itu kan. Gitu. Dan mau mengembangkan dirinya. Nah, itu yang hal paling penting Rainer. Gitu, keren banget itu. Jadi harapan kami Rainer memang bisa memotivasi lebih banyak orang lagi gitu ya. Kalau kita memilih untuk duduk diam gitu, kita nggak akan bisa apa-apa. Tapi kalau setiap ada kesempatan kita jalan bisa.
Ya, pengakuan ya. Ini saya introvert, ya. jujur, ini introvert, bukan orang yang bukan kurang gaul segala macam gitu. Ya, Tapi saya sekarang merasa kalau misalnya kesempatan itu banyak dari bergaul gitu. betul. Dan introvert itu ini ya, Rainer ya, introvert itu bukan berarti kita itu adalah seorang penyendiri. Gitu Ya, ya. Introvert itu bukan berarti kita seorang pendiam. Introvert itu adalah orang-orang yang memiliki energi lebih banyak dari dirinya sendiri dan menyalurkan keluar. Kalau ekstrovert dia cari energi dari luar, dia bawa ke dalam, gitu ya. Makanya terlihatnya terkesannya lebih semangat. Tapi bohong yang dibilang katanya orang introvert nggak bisa bicara. Koseki juga orang introvert. Sampai sekarang masih orang introvert kalau dites. Ternyata kok bisa sharing seperti ini. Nah, tinggal kalau kita sudah cukup datanya, kita sudah cukup persiapannya, gitu ya, kita akan bisa tampil. Nah, itu orang-orang introvert. Kalau orang ekstrovert, bisa saja dia langsung ditodong untuk jadi MC, jadi pembuka pidato, dia langsung bisa. Karena apa? Energinya dari luar. Gitu. Ya. Tapi belum tentu detail. Jadi semua punya kelebihannya. Gitu. Begitu, Reno. Ya. Bicara soal yang tadi ya Kak, tentang experience segala macam. Ya. Yang ABC itu ya. Kata saya sih nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Alias seimbang. Ya. Sikap kita harus Semuanya. baik, pengalaman kita juga harus banyak gitu. Betul, betul. Betul seperti itu. Semuanya harus balance gitu ya. Nah, kalau dia tidak balance dan lebih besar bobotnya di CDE, nah itu beresiko untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak balance-nya masih lebih baik di ABC, nah itu dia masih bisa terus bergerak, dia masih akan bisa terus bangkit, maju dan berjalan. Begitu, Iya. Rena. Terus Kak soalnya stand out itu ya, kita harus emang dalam dunia bisnis itu ya, yang kita udah menemukan segala-galanya ya. Maksudnya potensi segala macam, bakat, minat, potensi, dan kompetensi segala macam ya. Ya. Kita harus juga mengambil resiko gitu. Ada untung, ada rugi, ada ya. Betul. Betul. Ada untung, ada rugi. Jadi mau nggak mau kita harus ngambil resiko sendiri gitu. Maksudnya kalau seorang wirausaha itu kan karena mau itu yang menjadi mindset sama saya selama menjadi wirausaha tuh gitu. Saya jujur aja. Jujur aja saya. Iya. Di dalam aspek resiko, Rainer, sahabat-sahabat, ada hal yang kita bilang calculated risk. Jadi kita siap untuk mengambil risiko, tapi kita punya plan A, plan B-nya, kita punya rencana cadangan, kita punya persiapan yang matang, itu perlu. Harus ada. Cara untuk menutupi itu kerugian itu gimana gitu. Maksudnya untuk rugi itu nggak cukup gitu. Betul. Ada backup plan-nya gitu. Iya. Itu dibilangnya contingency plan, dibilangnya memiliki plan A, plan B. Gitu ya. Kalau A tidak berjalan lancar, B-nya bagaimana? Nah, ini penting ya untuk teman-teman yang wirausaha apalagi ya, para konsultan. Sangat-sangat penting. Karena gini, kita itu diajarkan untuk berdiri dan berjalan gitu ya, bukan untuk jatuh. Jadi jatuh itu adalah bagian dari belajarnya gitu ya. Jadi kalau jatuh jangan kelamaan gitu, jangan kelamaan udah jadi cengeng gitu kan, udah nggak mau ngapa-ngapain, jangan seperti itu. Gitu ya, sudah jalankan saja lagi. Makanya penting untuk teman-teman konsultan, calon konsultan nih ya, gitu ya, calon konsultan bisnis, sangat penting untuk bisa membantu meningkatkan ketahanan, gitu ya, ketahanan diri atau ketahanan mentalnya dari peserta binaan kita, gitu. Kenapa? Supaya gini, kalau bisnisnya bangkrut, orangnya itu nggak ikut ambruk, gitu. Yang gagal itu cuma bisnisnya, gitu kan? Orangnya itu bukan gagal, selama dia mau bangkit lagi, dia belajar dari kesalahannya, dia ulangi lagi dengan jalan yang lebih baik gitu. Jadi itu ya gitu. Kita usaha bisa ada 10 kali, 20 kali gitu kan, gagal semua. Yang gagal bisnisnya, bukan orangnya. Gitu. Orangnya belajar. Kan gitu. Itu ya, Rainer ya. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab. Nanti kita coba nih sambil membacakan pertanyaan teman-teman yang lain juga nih ya. Tadi ada dari Rendra.
Rendra, pertama ya. dari Rendra, ini Hmm. bisa kita alihin nggak untuk mendengarnya itu menjadi motivasi Harus, kita untuk semakin betul. berkembang? Betul, harus. Tadi ya, kan makanya pilihan kita ya untuk berhenti mendengarkan hal-hal yang negatif, gitu ya. Jadi gini, diri kita, gitu ya. Diri kita itu bisa memilih apakah kita mau menjadi gardu energi positif, gitu ya, atau kita singkatnya EPOS, atau kita menjadi gardu energi negatif, atau disingkatnya enek, gitu ya. Jadi kalau ada orang gitu di luar sana yang selalu negatif saja gitu, lama-lama orang lain pasti akan enek. Karena tadi energi negatifnya kegedean gitu. Jadi kita memilih untuk menjadi gardu energi positif. Jadi semua hal yang negativity gitu ya, ya sudah kita lepaskan saja gitu, nggak usah dimasukin ke hati, jangan dibawa baper gitu. Tapi semua yang bentuknya kritik membangun yang memang baik buat kita, itu harus bisa menjadi motivasi kita untuk semakin berkembang. Namanya dibilangnya positif konstruktif feedback gitu ya, atau ada teman-teman yang mengenal dengan istilah sandwich feedback. Bahkan kita dalam mengkritik orang lain, kita harus sebutkan dulu hal yang sudah baik dari dirinya apa, lalu yang harus ditingkatkan apa gitu ya. Nah, itu harus balance. Bahkan kalau saya menyuruh orang untuk bisa menyebutkan 3 hal yang sudah baik, baru disebutkan 1 hal yang harus diperbaiki. Misalnya gitu ya, saya ingin menegur seorang rekan kerja, saya harus sebutin dulu tuh 3 hal yang sudah baik. Kamu itu keahliannya sangat tinggi, dan kamu itu komunikasinya juga sangat baik. Lalu kamu itu juga secara pemahaman untuk teknologinya juga luar biasa. Akan lebih baik lagi kalau kamu selalu mengerjakan proyek-proyeknya on time, gitu. Kebayang ya, 3 hal yang sudah baik, lalu ada 1 hal yang memperbaiki yang bersangkutan, gitu. Nah, itu dibilangnya positif konstruktif feedback, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Rendra. Lalu ada lagi siapa lagi nih, Mbak Isna? Ada Dari Tira Tira? Mutiara, Oke. ini menanyakan pendapat kalau merasa kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri gitu. Tapi kalau dari pandangan orang-orang nih menilai bahwa Kak Tira ini mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Cuma dari diri Kak Tiranya selalu merasa ragu, takutnya nggak bisa. Walaupun ya akhirnya hasilnya juga dikerjakan gitu dan memang bisa karena mungkin sudah ada pengalamannya atau sudah ada pembelajaran sebelumnya gitu. Terus yang ditanyakan adalah gimana meningkatkan percaya diri terhadap hal tersebut. Oke. Satu hal ya, kalau dalam kondisi seperti Tira Mutiara ini, satu hal pertama yang harus dilakukan berulang-ulang adalah berhenti mengatakan diri sendiri nggak bisa. Berhenti negatif talk ke diri sendiri. Saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu, si itu lebih pede, si itu lebih begini, si itu lebih begitu. Nah, itu dulu yang harus berhenti. Sebelum kita misalnya mengambil pelatihan public speaking atau ngambil pelatihan presentasi, itu masih nanti. Nggak akan bisa gitu ya, mau kita dapat 40 materi tentang pengembangan diri, mau dapat 40 materi tentang menaikkan percaya diri, tapi kita selalu menilai diri kita itu negatif gitu. Itu dulu yang harus berhenti. Gitu ya. Karena di sini kan misalnya Mbak Tira tahu nih, saya selalu kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri, padahal orang-orang yang bilang aku bisa gitu ya. Nah, itu dulu tuh yang mesti hilang. Gitu. Katakan aja 3 hal gitu ya. Yang pertama gitu ya, bahwa tadi manusia itu kan 1 berbanding 7 miliar penduduk bumi gitu ya. Berarti semua orang spesial. Semua orang punya kekhususan. Nah, sebut tuh dirinya gitu ya di depan kaca di pagi hari gitu ya, bilang gitu, "Hei kamu, kamu itu adalah orang yang spesial." Ngomong ke diri sendiri tuh di kaca. Atau langsung sebut ke diri sendiri, "Saya adalah orang yang spesial." Itu 1. Saya spesial. Yang kedua, mulai dari masuk ke kandungan orang tua saja, ke kandungan ibu kita, itu kita sudah bersaing, gitu kan? Sudah bersaing itu sudah balap-balapan. Berarti yang nyampe ke rahim ibu kita dan habis itu dilahirkan, dia adalah juaranya. Itu dari awal, dari penciptaannya kita, gitu ya, sudah menjadi juara. Nah, apalagi sekarang, gitu. Itu pilihannya ada di kita. Nah, sebut yang kedua, saya juara, kan gitu ya. Saya spesial, saya juara.
Nah, kalau sudah spesial, sudah juara, dengan seluruhnya yang ada, kita yakin kita bisa melakukan itu, gitu ya, dan yakin Allah juga pasti akan bantu. Kita bilang diri kita, saya pasti bisa. Jadi 3 hal itu tuh tiap pagi omongin, saya spesial, saya juara, saya pasti bisa. Gitu. Itu aja ulang-ulang terus. Mau tampil, mau apa, ya udah saya spesial, saya juara, dan saya pasti bisa. Jadi jangan biarkan tuh ada omongan, saya nggak bisa, saya nggak mampu, kata si ini saya jelek, kata ini saya begini, begitu. Udah, tadi berhenti mendengar. Itu Mbak Tira Mutiara ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, ada lagi, Mbak Ista? Di kolom chat belum ada lagi sih pertanyaannya. Tapi mau menanggapi ini benar ya. Jadi kita tuh kalau kita aja bisa mengapresiasi orang, kenapa kita juga nggak bisa apresiasi diri sendiri gitu kan? Ya, Jadi betul. kalau misalnya memang kita bisa dan orang-orang pun udah kasih penilaian bisa, ya seharusnya kita lebih percaya diri lagi untuk mengerjakan gitu ya. Iya, betul. Benar-benar. Betul banget itu. Terus coba kita cek apakah ada pertanyaan lagi. Ada teman-teman yang masih mau bertanya? Silakan ya. Kita waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 11. Mungkin masih ada sekitar 10-15 menit lagi sih. 10 menit untuk pertanyaan. Oke, silakan teman-teman. Karena ini mengenai pengembangan diri, kalau apa istilahnya, percaya diri itu tuh agak susah ya untuk kita tuh berpikir baru, oh kita tuh bagus kok, kita tuh simpelnya aja. Biasanya cewek tuh suka, aduh nggak cantik ya. Suka kayak gitu ya, padahal generalnya adalah semua perempuan cantik gitu. Atau dikasih pekerjaan, oh kayaknya nggak bisa deh, boleh diarahin ke siapa gitu. Nah, itu mungkin yang memang harus jadi pagar utama ya, dibuka dulu pagarnya. Kalau memang udah siap, mungkin bisa ikut pelatihan-pelatihan untuk pengembangan lainnya. Gitu. Ya. Sedikit ya mengenai percaya diri ya Mbak Ista ya. Boleh Mas. Percaya diri itu berarti kita percaya dengan diri kan gitu ya. Lalu nggak percaya diri berarti kita nggak percaya dengan diri sendiri gitu ya. Nah sebetulnya kalau saya sih sebenarnya ingin bertanya juga begini, apa sih sebetulnya yang mendasari kita nggak perlu percaya sama diri kita sendiri gitu? Apakah itu asalnya dari diri kita sendiri yang memang nggak yakin dengan diri kita, nggak yakin kita punya kelebihan-kelebihan itu, atau jangan-jangan memang terlalu banyak dibully? Itu juga ada memang yang terjadi seperti itu gitu ya, terlalu banyak dibully dan kita takut bikin salah karena kalau salah diketawain gitu ya, kalau salah dimarahin gitu. Nah itu mesti dihapus gitu. Dari pikiran kita mesti dihapus dan pilihan menghapusnya ada di kita. Kalau nggak akan pernah bisa hilang, terus saja dia akan melekat bahwa udahlah saya nggak mampu, udahlah saya nggak bisa gitu ya. Orang tua saya juga cuman bertani, berarti saya mah udah itu saja gitu. Nah itu negative talk tuh namanya, gitu. Oke, tadi ada dari Marta. Oke, ini dari Kak Marta, bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika biasanya kita selalu dapat atau bisa, tiba-tiba kita nggak dapat, terus kita kecewa. Oh, mungkin ini biasanya kita selalu sukses gitu ya, atau lancar-lancar aja, tapi suatu kali tiba-tiba nih ada kendala, terus gimana ya untuk bersikap atau menanggapinya? Ya. Ini sebetulnya yang paling nyata itu ada di dunia olahraga ya, gitu ya, atau yang dibilang dengan sportsmanship, gitu ya, jiwa sportsmanship atau jiwa sportivitas, gitu ya. Nah, kalau kita tidak dapat, tidak bisa, atau kita tidak menang sesuatu, kekecewaan itu pasti akan ada. Tapi kalau kita menghukum diri kita karena kekecewaan tersebut, gitu, itu namanya kita nggak sportif, gitu. Karena memang dunia ini bukan hanya selalu tentang menang, gitu. Ada juga tentang kalah, tapi apakah kita melihatnya tentang kalah, tentang tidak dapat, tentang tidak bisa, atau kita mau lihatnya tentang belajar, yang mana, gitu. Jadi antara kita menang atau kita belajar, begitu aja, gitu.
Dalam sebuah perlombaan juga seperti itu, gitu kan. Oke, kita akan tanding basket antar kampus atau antar sekolah, gitu ya. Semangat itu teman-teman. Kita hanya akan melakukan dua hal ya. Kita akan belajar dan kita akan menang, gitu. Kalau tidak menang, ya kita sudah belajar, kan gitu. Kita akan belajar lagi. Itu saja. Begitupun juga terkait dengan kelemahan. Jangan langsung memvonis diri kita memiliki kelemahan, gitu ya, memiliki ketidakmampuan. Nah, itu akan kecewa terus. Gitu. Jadi yang ada cuma hal yang sudah menonjol dan hal butuh dikembangkan. Itu aja dua gitu. Jadi yang kelemahan masukin di hal yang dibutuhkan dikembangkan dan bukan berarti juga yang sudah menonjol baik. Contohnya, misalnya saya orang yang senang menganalisa, gitu ya. Saya senang dengan hal-hal yang sifatnya analitis. Kalau jadi sales door to door nggak cocok. Kenapa? Maju mundur, belum nawarin, udah nanti kalau saya samperin marah nggak ya? Kalau saya colek nanti ini nggak ya? Ganggu nggak ya? Kalau saya ketok pintunya nanti orangnya keluarnya sambil ngomel nggak ya? Gitu. Karena terlalu analitis, belum nawarin udah menganalisa duluan. Gitu. Nah, berarti meskipun itu hal yang sudah menonjol, kalau saya benar ingin berprofesi sebagai seorang sales, saya harus turunkan itu. Berarti harus kembali ke masuk ke ranah pengembangan ya. Pengembangan itu kan bukan hanya menjadi besar, tapi tadi mengecilkan sesuatu, mengecilkan skala itu juga termasuk pengembangan. Gitu. Begitu ya Marta ya. Jadi sikapnya itu memang tergantung kita sendiri gitu. Apakah kita akan terus-terus merasa kecewa atau kita akan mempositifkan hal tersebut seperti tadi kata Rendra ya menjadi motivasi belajar kembali ya sudah kita kalah yang sekarang yuk belajar lagi gitu. Makanya ada quotes dari Bruce Lee ya, kita semua tahu siapa beliau gitu ya, Bruce Lee seorang jago bela diri, jago martial arts gitu ya. Dibandingkan kita mempelajari 1000 jurus gitu ya, tapi semuanya hanya dipraktekkan 1 kali. Lebih baik kita hanya mempelajari 1 jurus, tapi dipraktekannya 1000 kali. Gitu. Itu akan menjadi ahli. Gitu. Hanya 1 jurus yang kita fokuskan. Nah, selebihnya apa? Belajar. Gitu. Bukan sebuah kekalahan. Itu ya, Marta ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, itu untuk Kak Marta. Mungkin aku juga sedikit menyambung nih dari pertanyaannya Kak Marta. Berarti kalau misalnya kita istilahnya mungkin bukan menyerah ya, apa ya? Ya udah, mungkin sekarang emang belum waktunya nih untuk lancar gitu perjalanannya. Apakah itu termasuk dari pengembangan diri juga atau itu bagian lain gitu? Merasa kita ya udahlah nggak apa-apa, sabar dulu, itu apakah termasuk dari proses pengembangan diri atau gimana, Mas? Kalau pengembangan diri itu berarti apapun yang kita terima, apakah itu hal baik maupun hal buruk, akan kita ubah itu menjadi aspek motivasi untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi, gitu ya. Tapi kalau kita pasrah dengan keadaan, itu hal yang berbeda lagi, gitu ya. Berarti tidak ada pengembangan dirinya di situ. Pasrah aja ya sudahlah kita kalah, udahlah mulai sekarang nggak usah main basket lagi. Mulai sekarang nggak usah main bola lagi, mulai sekarang nggak usah. Nah itu namanya pasrah dengan keadaan. Gitu. Jadi kita membiarkan diri kita itu dihantam dengan keras dan kita biarkan jatuh. Gitu. Setelah jatuh, ya sudah kita mendingan rebahan aja lah. Karena kita tahu apa, kalau berdiri nanti dihantam lagi. Nah itu kan sudah sugesti negatif gitu. Kayak tadi gitu, pasrah dengan keadaan itu berbeda gitu konsepnya. Oke. Sedangkan kalau kita terus-terus mengembangkan diri dengan adanya berserah diri ya, beda antara berserah diri dengan pasrah ya. Berserah diri itu adalah mengatur dirinya sebaik-baiknya lalu menyerahkan seluruh keputusannya itu berdasarkan usaha yang dilakukan dan juga dengan bantuan dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi ceritanya berbeda. Nah, tinggal pilihan mau pasrah sama keadaan atau memang mau memperbaiki terus gitu. Itu Mbak Isna. Berarti apakah mau tetap semangat atau ya udahlah ya gitu ya? Iya. Itu kan Balik lagi pilihannya ke diri sendiri, iya benar. gitu. Yang sulit kan pada saat kita kecewa tapi tetap senyum ya. Nah, Gitu iya kan. betul. Tadi ya udahlah ya gitu ya, lanjut lagi yuk gitu kan, belajar lagi ya sudah gitu. Betul. Senyumin aja, jogetin aja. Jogetin aja, senyumin aja. Iya. Oke.
Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup kah untuk sesi tanya jawabnya? Karena ini kesempatannya jarang banget ya bisa diskusi langsung mengenai tentang yang tadi konsultan, terus masuk ke ranah pengembangan diri juga, menilai diri kita sendiri juga gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup untuk sesi diskusinya? Kalau sudah cukup, mungkin ada nih dari Mas Eki untuk kasih, ada yang bertanya lagi ini. Untuk ini dari Kak YD, mengenai soal bisnis Canva itu apakah bisa dipakai untuk di MLM, dan sejenisnya? Ya, ini Mas YD Bong ya. Yang saya ingat personal brandingnya adalah seorang calon konsultan, Mas YD Bong ini, gitu ya. Jadi bisa Mas YD, gitu ya, baik untuk, jadi memang untuk bisnis apapun ya. Bahkan kalau memang ingin memperdalam tentang bisnis model Canvas, kalau kita search di internet itu ada yang tergantung dari bidang-bidangnya. Jadi misalnya insurance bisnis model Canvas, education bisnis model Canvas, gitu ya, social bisnis model Canvas, itu ada sendiri-sendiri Mas Wedi. Jadi bisa di search tuh di internet tuh, karena template-nya hampir sama, tapi ada bagian-bagian yang berbeda. Contoh, dalam model bisnis model Canvas yang konvensional, di bawahnya itu tulisannya profit dan loss. Tapi kalau bentuknya sosial model Canvas, itu adanya surplus atau defisit. Karena kebanyakan kalau sosial itu kan dapat dananya dari CSR, gitu ya, dari support-support sponsorship. Nah, apakah dia surplus atau defisit? Dia nggak bisa dikatakan sebagai untung atau rugi gitu. Dananya berlebih atau kurang malahan gitu ya untuk menjalankan proyek selanjutnya. Gitu Mas Waidi. Jadi di explore aja, di download tuh banyak ininya untuk masing-masing bisnis, jenis bisnis gitu ya. Oke, thank you Mas Waidi. Oke, itu tadi penjelasannya. Semoga bisa membantu atau tercerahkan mengenai si bisnis Canvas ini ya, maksudnya ya, Pak Canva, benar ya? Iya, bisnis model Canvas. Betul. Bisnis model Canvas. Jadi mungkin teman-teman bisa research juga nih mengenai bisnis model Canvas setelah webinar ini, terus dicocokkan dengan teman-teman misalnya mau berada di bidang apa gitu. Karena tadi bidangnya banyak banget ya Mas ya, nggak cuma terbatas untuk satu bidang aja kan ya? Iya, betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aku kasih waktu 2 menit lagi deh tambahan. Sebelum kita akan masuk ke sesi akhir pemateri dan juga nanti penutupan. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 2 menit kesempatan teman-teman di sini untuk bertanya. Atau sudah cukup? Sudah sepertinya ya. Oke, kalau sudah, Mas Eki boleh kasih mengenai ini closing statement, mungkin ada semacam kata-kata motivasi nih atau kata-kata yang bisa bikin semangat teman-teman di sini untuk menjalankan beberapa peran tadi, kayak misalnya konsultasi atau pengembangan diri dan sejenisnya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Isna. Saya mohon izin untuk memberikan closing statement ya terkait dengan tema kita untuk menjadi konsultan bisnis digital. Menjadi konsultan itu adalah aspek yang terkait juga dengan kepribadian, terkait juga dengan peranan, gitu ya. Jadi konsultan itu sebetulnya adalah peranan, bukan profesi. Gitu. Kalau dia bisa berperan sebagai seorang konsultan, berarti dia adalah orang yang sangat peduli dengan orang lain, dia yang peduli dengan kemajuan orang lain, dia memberikan solusi-solusi yang positif untuk orang lain, gitu ya. Nah, itu yang dibilang konsultan yang sebenarnya, gitu. Jadi dia adalah sebuah peranan. Jadi apapun profesi teman-teman di sini, semua akan bisa menjadi konsultan kalau memang hatinya ingin melayani orang lain. Itu saja mungkin dari saya gitu ya, Coach Isna. Jadi silahkan gitu ya, introspeksi diri, dikenali dirinya, dipetakan lagi bakat-bakatnya, dan apabila itu bermanfaat bagi orang lain, disitulah berarti kita menjadi seorang konsultan untuk orang lain yang membantu memecahkan masalah orang banyak. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Isna dan sahabat-sahabat semua. Oke.
Oke, terima kasih Mas Eki. Itu tadi merupakan kata kunci mungkin ya kalau misalnya mau menjadi konsultan, dan itu bukan sebuah profesi tapi sebuah peran. Teman-teman mungkin bisa dimulai dari mengenali diri sendiri dulu, baru apa nih dari hasil tersebut yang bisa membantu teman-teman lainnya di sekitar diri teman-teman sendiri ya, kayak misalnya lingkungannya, kerja, rumah, dan sebagainya. Nah, terima kasih juga untuk Mas Eki yang sudah kasih materi dan sudah kasih wawasan mengenai konsultan ini. Kadang suka masih ada yang bingung ya, konsultan itu sebenarnya profesi apa enggak sih? Saya biasanya yang lebih dikenal tuh profesi ya, bukan peran ya. Ya. Jadi suka ketukar gitu. Mungkin bisa diserap dengan baik di hari ini oleh teman-teman webinar. Nah, kita sebelum penutupan, mungkin kita akan foto bersama dulu nih, bareng semuanya. Mungkin teman-teman boleh di open kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Aku sambil lihat dulu yang sudah open kamera. Oke, boleh teman-teman untuk open kameranya? Kita mau ada sesi foto bersama. Oke, kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk open kameranya dulu. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke. Oke, teman-teman, kita hari ini akan foto bersama. Mungkin ada 3 gaya ya, ada 3 pose permintaan dari teman-teman event. Jadi mari kita lakukan saja. Yang pertama kita akan foto formal dulu. Jadi kita posenya formal ya. Baru nanti yang keduanya boleh pose bebas. Oke. Nanti arahannya dimulai dari saya, pakai hitungan 1, 2, 3. Terus nanti dilanjutkan ke pose-pose berikutnya. Oke, ini sudah pada open kamera semua. Oke, kalau gitu kita akan yang pertama dulu ini formal. Jadi teman-teman bisa lihat kamera dan senyum aja kayak biasa. Jangan tegang karena ini bukan foto KTP ya. Jadi biasa aja sama senyum. Tunjukin kalau hari ini tuh kita udah dapat materi dan semangat banget untuk bisa lanjut ke proses tahap selanjutnya. Oke, kita akan foto dimulai dari 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekarang kita akan gaya yang kedua. Ini gayanya bebas. Boleh gaya apapun yang melambangkan teman-teman, apapun. Jadi boleh bawa benda apapun, bebas, terserah. Kita akan foto dalam 1, 2, 3. Sudah? Oke. Yang terakhir gayanya bebas juga. Ini foto terakhir. Mungkin kalau teman-teman bingung, kita pakai angkat jempol aja. Ini udah paling pasti nih foto kayak gini. Kita foto dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk open kameranya, dan juga terima kasih yang sudah ikut webinar di hari ini. Gitu. Semoga materi-materi yang disampaikan, semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Coach Eki juga bisa membantu teman-teman menyelesaikan beberapa topik yang teman-teman bingung nih, kayak tadi mengenai konsultan, pengembangan diri, atau mungkin sedikit tentang yang namanya percaya diri tadi. Dan juga udah ada closing statement juga dari Mas Eki. Semoga itu bisa menyemangati teman-teman dan memberikan motivasi teman-teman untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, aku mau menginfokan lagi kalau webinar di hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan dari WordPress for e-commerce yang juga didukung oleh Before AG. Untuk teman-teman yang tertarik belajar membuat website atau e-commerce,
teman-teman juga bisa mengambil kelas pelatihannya yang bisa diakses di website karir.mo. Mungkin nanti bisa dibantu oleh tim admin untuk melampirkan link di kolom chat yang bisa teman-teman akses atau teman-teman lihat dulu si website dari karir.mo itu. Dan yang terakhir, sebelum aku menutup acara, aku mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar atau teman-teman semua yang sudah bersedia hadir hari ini dan sudah mengikuti acara webinar ataupun rangkaian acara 2 webinar dalam 2 minggu, dari minggu lalu dan juga hari ini. Mau mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Eki atau yang biasa kita sebut dengan Coach Eki yang telah menjadi pembawa materi atau pembicara materi hari ini. Makasih untuk diskusinya, makasih untuk jawaban-jawaban dan motivasi yang telah diberikan di webinar hari ini. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih kepada Before AG karena telah menjadi salah satu partner Clevio dan juga telah mendukung acara ini dan mendanai acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Dan di akhir kata, terima kasih telah mengikuti webinar di menjadi konsultan bisnis digital dengan memanfaatkan WordPress for e-commerce. Saya Isna Oktaviani, mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Clevio Coder Camp, didanai penuh oleh Before AG dan juga didukung oleh Tiarin.event. Sampai jumpa di acara berikutnya.